Kita mulai dari benda asing itu sebenarnya terbagi dua nih. Ada yang organik, ada yang anorganik. Kalau yang organik itu yang hidup. Oh, hidup ya, organik. Contohnya lintah. Benda Lintah. hidup. Lintah. Halo, Hai, kembali lagi di channel Opa Daily. bersama saya Dr. Mila lagi. Dan Jangan saya bosan. Opa, jangan bosan ya. Jadi hari ini kita mau membuka tema tentang benda asing. Oh iya nih, banyak banget benda asing. Kan banyak tuh kasusnya kan. Kadang saya temuin juga di IGD, di Poli kadang kan. Betul. Nah, betul. pada video kali ini mungkin teman-teman atau ibu-ibu di rumah lah nih, mungkin ada anak-anaknya pernah masuk ke IGD atau pernah berobat ke THT tentang atau kemasukan benda itu ya dok ya. Benar. Jadi sekarang nih saya mau membahas tentang sebenarnya benda asing itu apa sih? Maksudnya apakah semua benda asing itu berbahaya atau memang harus dikeluarkan? Nah, nanti dokter Dila lah menjelaskan dok. Nah, dok. Oke, terima kasih atas kesempatannya Opa yang kesekian kalinya. Jadi membahas benda asing ini sesuatu yang banyak banget dijumpai. Iya, Ya, banyak sekali dijumpai. Dan saya nggak tahu kenapa sukanya di hidung ya. Kalau saya lebih banyak ketemu di hidung. Di hidung ya. Jadi Dan kalau benda asing ini biasanya di hidung atau di telinga. Di tenggorok juga bisa. Di tenggorokan bisa juga Bisa ya benda juga, asing. Kayak bisa duri juga. itu benda asing dok ya? Iya, bisa juga. Nah, nanti Tapi kita bahas satu-satu. Satu-satu ya. Kita bahas ya. Oke, Kita mulai dari benda asing itu sebenarnya terbagi dua nih. Ada yang organik, ada yang anorganik. Kalau yang organik itu yang hidup. Oh, hidup ya, organik. Contohnya lintah. Benda Lintah. hidup. Lintah atau larva dari hewan miasis. Lalat gitu ya? Dari lalat gitu. Ya? Atau benda asing yang anorganik. Anorganik ini paling sering nih kejadiannya seperti manik-manik, mainan ya. yang bulat-bulat atau apa aja lah yang kecil-kecil yang anak-anak bisa masukkan ke lubang-lubang hidung atau telinga Ya. Dan anak-anak memang pada range usia tertentu memang hobi mengeksplorasi hidung, telinganya. Jadi dia suka ambil benda-benda asing terus dimasukin ke dalam telinga ataupun ke dalam hidung. Nah, terus gini dok, ada nggak sih gejalanya kita tahu atau untuk mungkin ibu-ibu atau teman-teman di rumah nih, kalau mungkin anak-anak kecil atau ada adiknya mungkin kemasukan benda asing tadi dok, ada nggak gejala khas gitu nanti? Ada. Jadi umpamanya kalau khususnya hidung ya. Kita ini berbicara khusus ke hidung. Jadi kalau kadang-kadang kan anaknya main-main sendiri terus nggak ketahuan masuk benda asing dalam hidungnya. Nah biasanya orang tuanya akan curiga jika anaknya pilek. Jadi hidungnya pilek tapi cuma satu sisi dan berbau. Jadi satu sisi aja, umpamanya lubang hidung sebelah kanan aja nih pilek, terus kok busuk ya. Biasanya kan ibu-ibu tuh suka nih peluk-peluk, cium-cium anak, pasti ketahuan kan ini. Bau kok ada bau ya gitu, dari mana? Nah, apabila ada hidung berbau sebelah satu sisi, beringus satu sisi, nah itu kita curiga ini ada benda asing ya? di dalam hidungnya, seperti itu. Seperti itu ya. Nah dok, jadi gini dok, pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada nggak ya yang dikhawatirkan nih kalau seandainya benda asing tersebut kita biarin saja? Kan tadi ada yang organik, ada anorganik. Itu sama nggak kira-kira bahayanya atau mungkin gimana nih dok menurut dokter? Yang pasti benda asing itu harusnya dikeluarkan. Nah, benda asing itu berbahaya sih jika dibiarkan aja di dalam. Kalau benda asingnya kecil, umpamanya benda asing kecil seperti peluru mainan, namanya ada kan mainan tembak-tembakan yang ada pelurunya kan kecil-kecil tuh. Nah itu kalau bendanya kecil, pelurunya kecil, takutnya dia dari hidung masuk ke jalan nafas. Itu yang paling dikhawatirkan, dia bisa mengakibatkan obstruksi jalan nafas, sumbatan jalan nafas. Nah itu yang kalau bendanya terlalu kecil. Nah kalau bendanya besar ya dia nyumbat, akhirnya mengakibatkan nekrosis, infeksi, dia mengakibatkan infeksi. Nah terutama yang perlu dijaga-jaga, diwanti-wanti juga, ini benda asing yang punya daya hancur yang luar biasa seperti baterai jam. Nah itu serem banget tuh. Ada kasus? Oh banyak. Ya? Banyak. Jadi anak-anak
umpamanya orang tuanya punya mainan anak-anak tapi yang baterainya bulat itu loh Bapak Ibu, bulat, baterainya bulat. Kecil Nah, gitu itu ya? kan kecil. Itu kan kecil. Nah, anak-anak itu kadang saya pernah dapat kasus itu dimasukin ke dalam hidungnya yang bulat itu. Nah, itu bisa menghancurkan dinding tengah hidung kita ini, septum. Jadi bisa hancur itu septumnya dan bisa mengakibatkan infeksi. Karena itu kan ada zat kayak pengurai gitu ya? Iya, dia akan mengurai dan ada zatnya kan, baterai itu kan ada zatnya, bukan hanya kayak manik-manik kan plastik aja. Kalau baterai kan ada zatnya. Nah, itu apabila tercampur dengan ingus dan benda-benda di dalam itu, di dalam hidung, dia bisa terurai dan mengakibatkan kerusakan pada hidung tersebut. Jadi hidungnya, tulang tengah hidungnya bisa rusak dan daging-daging dalam hidungnya, kongka bahasa kedokterannya itu juga bisa rusak seperti itu. Jadi itu berbahaya sekali nih, benda asing itu berbahaya sekali. Dan juga benda asing organik juga yang hidup, umpamanya lintah seperti itu. Itu harus dikeluarkan. Coba deh ada hewan di dalam hidung anaknya, kalau dibiarkan terus menerus kan tidak baik. Nah, kalau misalnya hewannya nih di telinga nih Dok, kan ada tuh kadang udah tetesin aja dengan minyak, kadang kan kalau di rumah tuh nanti mati sendiri. Nanti ya, kadang ada kayak itu tuh kalau orang awam ya, maksudnya tuh kan. Tapi kadang dia masih gerak-gerak nih kadang kan. Ya. Itu gimana tuh Dok? Nah, kalau untuk benda asing di hidung, memang itu pilihannya seandainya ada hewan di hidung, maka kita harus segera nih keluarkan, harus segera dikeluarkan sedapat mungkin, segera. Kalau benda asingnya di telinga di telinga nih. Sekarang kita bicara telinga. Kalau benda asingnya di telinga, umpamanya masuk nyamuk ke dalam telinga atau laron. Biasanya itu laron tuh sering tuh laron kan dia masuk nih ke dalam telinga. Nah, langkah pertama itu masih ada nih, pertolongan pertama yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita pastikan hewannya mati dulu. Nah, cuman yang bikin hewannya mati ini macam-macam ya. Yang bisa digunakan untuk pertolongan pertama bisa menggunakan minyak goreng tapi yang belum dipakai ya, yang minyak bersih. Minyak goreng yang belum dipakai, yang bersih ya. Yang bersih jangan. Itu Udah habis bisa. Itu tetesnya ada dosisnya atau enggak? Pokoknya ini ditetesin ke dalam telinga. Pokoknya kan di dalam ini ada hewannya nih, ada laron gitu kan. Tetesin minyak goreng yang belum dipakai lah biar lebih bersih gitu. Ya. Nanti kan lama-lama hewannya mati di dalam. Gak usah dikorek, jangan dikorek. Jangan dikorek tuh. Nah, kebiasaan nih. Pokoknya kan masuk nih. Biasanya malah tambah dalam nanti kan? Iya, habis itu nggak kebayang luka-luka. Nah, bisa juga hewan-hewan itu kan punya insting untuk menyelamatkan diri, nggak sih? Iya. Dia kan punya kuku-kuku dan lain sebagainya. Nah, ketika dia masuk ke dalam, dia kan akan mencakar lah dan menghancurkan, melukai daerah di telinga bagian dalam. Yang kita khawatirkan adalah gendang telinga ini yang diganggu sama dia kan. Nah, jadi sebelum itu terjadi, nggak usah dikorek-korek gitu, yang malah akan mengakibatkan kerusakan atau lecet-lecet yang lebih di dalam. Kasih minyak aja. Minyak ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh ibu, orang tua lah ya, kalau anak-anaknya gitu ya. Iya. Jadi pertolongan pertama adalah kalau umpamanya kejadiannya malam hari, baru ke dokternya maunya besok pagi gitu kan. Kasih dulu, teteskan dulu minyak. Jadi diharapkan hewannya mati dulu. Nah, ketika hewannya mati, maka yang mudah-mudahan dia tidak mengakibatkan, nggak bisa ngancur-ngancur, melukai lagi kan, nggak bisa melukai area di dalam lah ya. Iya, dan itu juga sakitnya luar biasa. Rata-rata pasien saya, kalau hewannya masih hidup tuh kesakitan sekali, dia masih gerak, gerak gitu kan. Jadi pertolongan pertama seperti itu sebelum bisa ketemu sama dokter THT itu untuk yang di telinga ya. Untuk telinga ya. Tapi kalau yang di hidung biasanya maunya kalau ada langsung ke dokter, karena itu kan perlu kita keluarkan benda asingnya gitu. Memang paling banyak gini ya Dok ya. Paling banyak tuh kasus yang saya temui itu memang anak-anak lah. Sering tuh bonsai lah kadang. Iya, biji bonsai itu sering tuh. Kadang ini malah yang tadi tuh yang cotton bud, yang sisa-sisa cotton bud tuh malah tinggal itu sering juga tuh. Iya. Gitu. Itu paling sering tuh. Kalau marek-marek sama cotton budnya ketinggalan di dalam gitu kan, itu juga sering. Ya itu jadi memang
benda asing di dalam telinga ataupun di hidung sebaiknya segera dikeluarkan. Namun untuk di telinga, jika itu yakin bahwa itu hewan, ya kan, bisa dilakukan pertolongan pertama di rumah dengan memberikan minyak tadi. Jadi diharapkan mati dulu, mati dulu, nggak nyeri kan. Nanti kalau udah nggak nyeri, jadi besok pagi bisa tenang-tenang datang ke rumah sakit untuk diambil hewannya seperti itu. Tapi jangan kalau udah nggak bergerak, hewannya udah tenang, udah nggak sakit terus nggak dibawa, jangan juga. Kan harus dikeluarin benda hewannya. Namanya benda asing harus dikeluarin ya. Betul. Gitu. Jadi gini dok ya, berarti benda asing tadi itu memang salah satu kasus saya banyak yang dokter temuin ya di praktek ya. Banyak. Apa juga pasti sering ketemu kan? Nah, sering di IGD sering tuh. Untungnya sih masih bisa dikeluarin. Nah, mungkin ibu-ibu atau teman-teman di rumah, jadi benar-benar harus jaga tuh anak-anaknya, perhatikan betul, apalagi anak-anak kecil kan. Kita nggak tahu dia main sama temennya, kadang ditelannya, malah kan dimasuk-masukinya. Oke, dok. Sip. Nah, demikian ya sobat, info tentang benda asing. Biasanya yang banyak terjadi pada anak-anak ya. Iya, di hidung sama di telinga ya. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya di video kami selanjutnya. Dah.